language teaching is very dynamic. So there are terms concerning with how we perceive English. Some of us consider that English is a foreign language in Indonesia, but probably in line with the development of technology and the globalization, probably for the younger generation, English is not a foreign language anymore. Probably English is now second language in Indonesia, even in Indonesia. But I don't know. Maybe that is only for the younger generation because they have enough exposure in terms of the use of English. Although they do not really speak English, but they listen English quite much. Okay, through the games, through the movies, they also actually read English. So we cannot underestimate young kids now in terms of English, especially those who have access to the internet and to gadgets, because they actually learn much more English than maybe my generation until SMA, for example. Okay, so probably for them, English is not foreign language any longer. Probably English is actually second language. But now for the globalization, in the globalization era, there is also English for international language. And the status of English as an international language, or EIL, is actually almost the same as English as a lingua franca. Okay, when I was a student back in 90s, our reference is always standard English. We always refer to standard British English, or RP, the received pronunciation, or standard American English, the English spoken by North Carolina people, that is spoken in TOEFL listening test at the moment. But remember, nativism, or referring back to native likes speaking, is not in the era now. Now English is considered as an international language. English is considered as global language. So it is okay to have Singaporean English, to have Indian English, to have Indonesian English. People will not remind us to native speakers like English, and it is proven even in IELTS. The pioneer is IELTS. In IELTS listening, some of the texts have been spoken by Indian English speakers, or Singaporean English speakers, or some of European English speakers. So not in the old times, IELTS is considered the test of standard British English, while TOEFL is considered as the test of standard American English. But now the spoken texts in IELTS have been lot of varieties, from Indian English, Singaporean English, European English, although it has no Indonesian English yet.
Okay, but whatever the language, so normally different processes of curriculum development which are available in the literature starts with need analysis or a need assessment. So curriculum developers or learning material developers always start their work by assessing the learner's needs. Okay, and no, okay. So needs in needs analysis very often is broken down into three aspects. The first one is the necessities or the needs, and then the lacks and the wants. Okay, so necessities, the lacks, and the wants. So necessities is the knowledge and skills the students have to master or required by the curriculum, particularly for the semester exam or required by the job, for example, for vocational students. And these knowledge and skills have to be mastered because they are believed to be able to help the learners functioning effectively in the real world. Okay, so this is also new things. To help students functioning effectively in the real world. In the old times, when we talk about the mastery or the achievement of students after learning a particular unit or after finishing a particular level of schooling, we talk about outputnya, dan output itu biasanya berupa konten atau competencies. Okay, content atau competencies, depending on the orientation of the curriculum. If the curriculum or the educational systems applied in a particular countries is content-based education or content-based curriculum, what we meant by the result of learning is the content of the curriculums or the materials that are in the curriculum that has to be mastered by the students. Itu kalau pendidikannya masih content-based education. Ya, kurikulumnya yang menjadi content-based curriculum. Biasanya adalah materi apa yang harus dikuasai. Materi apa yang harus dikuasai. Nah, and then this happens, well, I think starting from before 80s until the end of 90s. Itu masih lebih banyak content-based curriculum. Padahal sebelumnya justru tahun-tahun 54 sampai tahun 70-an itu sebenarnya di Indonesia sudah competency based. Sampai 70-an ya, tapi kemudian 80-an lebih banyak ke content based. Kemudian mulai awal 2000-an, 2002, 2004, the idea of competency based education regained its supportives, mendapatkan dukungan kembali sampai kira-kira tahun 2016-an, kurikulum 2013 kemudian yang disempurnakan,
mungkin sampai 2016, 2017 itu masih di Indonesia masih competency based. Bahkan di pendidikan di dunia juga masih competency based. Jadi yang dilihat pada lulusan atau pada anak yang sudah selesai di kelas tertentu, itulah kompetensi apa yang bisa dilakukan. Kemudian the trends change again menjadi outcome based education. Kalau di literatur itu sebenarnya sudah dari tahun 2013-an, 2012, 2013-an. Itu orang peneliti itu sudah berbicara tentang outcome based education. Tapi baru kemudian diadopsi terutama dalam hal policy, sebagai policy terutama di Eropa ya. Itu mulai tahun 2017-an. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pendidikan, di essence ya, teori-teori itu lebih banyak lahir di Eropa sebenarnya. Kalau orang Eropa itu, kalau misalnya bercerita tentang orang Amerika, sebenarnya orang Amerika itu nggak pernah punya inisiatif, tapi mereka mempunyai publishing house yang sangat besar dan dana yang sangat besar. Maka biasanya ditemukan di Eropa, tapi kemudian berkembangnya di Amerika. Itu pinternya orang Amerika. Oke, jadi kalau yang ini, necessities itu adalah knowledge and skills that the student have to master that are able to help them functioning effectively in the real world. Jadi functioning in the real world. Ya, jadi tidak hanya menguasai kompetensi tapi tidak bisa survive di real world, tapi harus bisa survive di real world. Maka ke depan pendidikan itu lebih mendorong creativity, innovativeness, and self-regulation. Maka sekarang memang di mana-mana itu sekarang juga kelas itu adalah kelas yang kolaboratif dan berbasis project. Kalau di perguruan tinggi lebih jelas lagi, IKU nomor 7 gitu ya, itu adalah kelas yang kolaboratif dan berbasis project. Itu yang dihitung di S1 ya. Oke, maka sebenarnya Anda memang eranya Anda adalah project. Kelas saya misalnya, saya biasanya ngajar cross cultural understanding. There are lots of aspects that should be learned when ones want to have good mastery in cultural understanding and cultural awareness. Maka kalau hanya diajarkan itu nggak akan cukup. Tapi dengan project dan kelas yang kolaboratif misalnya, tidak hanya di kelas saja, tapi dan tidak hanya dengan mahasiswa dan dosen, itu akan lebih besar impact-nya. Dan range-nya akan lebih banyak karena mahasiswa bekerja di kelompok dan bekerja tentang hal-hal yang berbeda. Oke, so once again, jiwa dari kurikulum ke depan itu adalah lebih banyak ke outcome. Outcome itu adalah what a graduate can function in the real world. Kalau output itu yang tadi content based dan competency based. Kita masih berbicara output. Tapi kalau sekarang itu sudah eranya adalah outcome based education. Dan ukurannya biasanya adalah kira-kira sekitar 5 tahun setelah mahasiswa lulus. Itu bisa apa? How they function after about 5 years graduating from university. Itu kalau university. Oke, maka para pengembang kurikulum maka bekerja keras untuk mengidentifikasi the necessities that they will develop in the curriculum and in the materials. And once again, necessities itu tidak hanya kebutuhan sekarang atau kebutuhan pada saat lulus. Jadi kayak Anda kan kalau lulus kan diberi namanya exit poll. Anda diberi survei pada saat Anda lulus. Biasanya pertanyaannya terkait dengan Anda
belajar apa selama 4 tahun, Anda bisa apa sekarang setelah belajar 4 tahun. Gitu ya. Tapi kemudian nanti akan ada tracer study yang kira-kira mulai 2 tahun sampai 5 tahun itu adalah terkait dengan peran apa yang Anda lakukan di masyarakat. Oke, jadi necessities di sini itu adalah sudah jangkauannya sudah sampai bagaimana Anda functioning, dan yang lebih penting adalah bagaimana Anda menjadi self-regulated learners. Pembelajar yang tahu Anda apa ya, kalau istilah heterogogy itu kita sudah pernah bicara tentang heterogogy nggak? Yang know what to learn, know how to learn, how to relearn, and how to unlearn. Ya, itu adalah tiga kemampuan itu adalah tiga kemampuan yang dimiliki oleh self-regulated learners. Oke, jadi itulah necessities. Kemudian lacks. Lacks itu adalah biasanya diukur setelah akhir proses. Jadi misalnya Anda melakukan need analysis sekarang misalnya. Sekarang itu berarti semester sudah pertengahan semester ya, karena anak-anak sekarang sudah PTS di sekolah. Maka lacks itu adalah the difference or the gaps between what students have already learned in a certain point in time dengan yang harusnya dikuasai, yaitu yang ada di silabus atau yang ada di kurikulum. Jadi kalau sekarang ya harusnya misalnya silabus di akhir pertengahan semester pertama harusnya sampai apa, kemudian ternyata belum tercapai. Itu adalah lacks. Oke ya, jadi lacks itu adalah the gaps between what the students have learned and what the student should have learned, yang harusnya sudah dipelajari. Oke, itulah lacks. Kemudian wants, desires, and expectation itu adalah apa yang sebenarnya diinginkan. Jadi materi-materi tambahan, materi-materi yang tidak ada di kurikulum, atau kecakapan-kecakapan yang tidak ada di yang belum ada di silabus. Jadi keinginannya itu seperti apa. Nah, the three aspects ini, necessities, then lacks, and wants, itu adalah yang akan Anda analisis, yang akan Anda identify, yang akan Anda explore pada saat Anda melakukan need analysis. Okay, and then the next one is, so ini adalah contoh misalnya ya, misalnya ada target 1, target 2, 3 sampai 8, kemudian ada 10 ini. Yang biru ini sebenarnya adalah the necessities, or sorry. Ini bisa ditafsirkan dalam beberapa hal. Kalau ini katakanlah ini adalah semester 1 and this is semester 2. Semester 2 ya. This line ini adalah ada anak-anak tertentu yang punya potensi, misalnya punya potensi bahwa they have the potential to learn materials or competencies or objectives that above the syllabus, yang ada di silabus. Oke. Jadi misalnya, and here it doesn't have to be academic target, tidak harus academic target, tapi misalnya kemampuan-kemampuan yang lebih terkait dengan learning skills-nya. Dan itu adalah tugas, misalnya Anda seorang guru, Anda harus membekali juga siswa dengan learning skills. Jangan misalnya Anda melihat ada siswa
yang kebetulan pinter, kemudian Anda memberikan pengayaan, tapi pengayaannya itu adalah materi yang harusnya muncul di semester berikutnya. Kalau itu bukan pengayaan, tapi itu semacam akselerasi atau percepatan. Mungkin di sekolah-sekolah tertentu mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya ada anak yang sudah menguasai T8 misalnya, dia boleh mempelajari T9. Tapi dalam kelas-kelas normal yang tidak ada akselerasi, harusnya ada poin-poin tertentu yang atau aspek-aspek tertentu dalam pembelajaran yang menjembatani antara T8 dan T9. Ya, dan tidak bagus kalau misalnya ada beberapa anak yang meninggalkan anak yang lain dengan sudah mempelajari materi yang harusnya ada di semester berikutnya. Oke, dan bentuknya itu biasanya pengayaan, semacam pengayaan itu adalah bisa dalam bentuk misalnya vocabularies, misalnya adjektif, pengembangan adjektif, kemudian misalnya grammar, penguatan grammar dan seterusnya. Oke. So this is the process of second language curriculum development. Anda yang pertama Anda akan lakukan adalah identify the situation, the context, the students' accounts for program priority, and analyzing needs. Oke, kemudian Anda harus specifying goals. Dan Anda nanti kalau di unit analisis yang akan Anda lakukan, Anda tidak perlu specifying goals, karena goals-nya sudah ada di KDKI dan seterusnya. Anda tidak harus this one is when you develop curriculum or materials from the scratch, yang dari awal sekali. Tapi Anda nanti goals Anda sudah mempunyai, kemudian course content sudah ada, sequence structure-nya juga sudah ada, kemudian design course unit-nya sudah ada. Anda hanya tinggal melihat needs-nya sudah tercapai atau belum. Misalnya mungkin lebih banyak ke lacks-nya, lacks and wants. Oke, ada penjelasannya setelah ini. So this one, situation analysis or environment analysis. Anda akan melihat educational setting-nya. Within what societal and cultural norms is the course situated? Adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab. Ini biasanya kalau di Indonesia itu adalah apakah misalnya public schools. Public schools itu societal and cultural norms-nya itu berbeda dengan misalnya sekolah yang merupakan milik suatu yayasan pendidikan yang berbasis agama misalnya. Apalagi misalnya sekolah-sekolah yang schools which are operated by pondok pesantren misalnya. Ya, Anda harus mengidentifikasi itu. And then what is the institutional framework into which the course must be integrated? Ambil sama. And then what are the broad instructional goals of the program? And in general, what is the structure of the programs? Yang paling penting adalah yang the next ones, the availability of the resources, and then the supporting facilities, and even what are the advancements of the advances of the resources that the schools have. Kemudian juga Anda harus mempelajari who are the learners, and then you need also to have a look at the larger educational context within which the course is placed. Ini terutama kalau misalnya di bahasa Inggris untuk SD ya, itu kan sebenarnya lebih banyak ke visi-visi institutional vision. Karena class characteristics. Oh, by the way, Anda sudah baca ini belum toh di rumah? Kan sudah saya bagikan minggu yang lalu toh. Anda sudah sempat melihatnya belum?
Karena ini banyak, kalau saya jelaskan lagi nanti nggak selesai. Saya hanya akan mengantarkan ini secara lebih cepat. Ini nanti Anda baca lagi saja pada saat Anda melakukan analisis. Kalau ada permasalahan, Anda coba cek misalnya. Ini mulai dari sini misalnya. Misalnya need analysis or need assessment menurut Graves is an important precursor to designing the goals of course in that it can identify the overall purposes of the course. Gaps-nya, gaps that the course is intended to fill, and the opinions of both course designers and learners about their reasons for designing or taking the course. Okay, Anda sebenarnya akan lebih mudah kalau misalnya Anda sudah mulai mencari, mulai malam ini ya, Anda cari need analysis instruments, kayak kuesioner untuk need analysis, dan itu bisa bermacam-macam. Anda cari dulu, nanti kalau Anda ada kesulitan, saya akan bantu contoh-contohnya misalnya. Okay, and there are two types of needs, the objective and subjective. Nanti Anda akan coba memahami yang ini pada saat Anda sudah mempunyai kuesionernya. Okay, defining. Objective needs are those that can be relatively easily measured, quantified, or specified with agreement by administrators or possibly teachers on what constitutes defined needs. Jadi kalau Anda lihat kurikulum itu sebenarnya adalah bentuk dari manifestasi dari needs. Jadi curriculum developers, pemerintah itu sudah menentukan bahwa need-nya untuk anak SMP kelas 7 semester 1 misalnya, terkait dengan teks itu adalah misalnya masih descriptive text, kemudian ada sebagian transactional text, misalnya lah asking times, kemudian descriptive tapi yang dikemas dalam songs. Jadi ada di kelas 7 itu kan itu. Nah, jadi sebenarnya Anda sudah tidak perlu mengidentifikasi needs karena needs-nya sudah ada di kurikulum. Kan needs tadi itu kan adalah knowledge and skills that the students have to master. Maka itulah sebenarnya kurikulum sendiri. Kemudian ini subjective needs are often equal or greater importance as they focus on needs as seen through the eyes of the learners themselves. Jadi kalau objective needs itu adalah yang ada di kurikulum, dan itu sebenarnya bisa Anda gali juga. Kurikulum itu adalah sudah synthesis of the objective needs. Dan itu biasanya kalau misalnya data-data tentang assessment itu adalah untuk mengecek apakah objective needs itu sudah tercapai atau belum. And then subjective needs are often subjective needs are more difficult to gather, but are typically sought through interviews, questionnaires, teacher perceptions, observation, on opinions of experts. From this procedure, the following information may emerge. Ini adalah tatkala Anda misalnya menginterview guru, kemudian menyebarkan kuesioner. Maka subjective needs itu adalah terkait dengan misalnya learner's attitude toward the target language, or toward the culture and expectation that students have of themselves. Ini jadi seperti apa ya? Kalau objective needs itu adalah tentang capaian, walaupun sumbernya bisa dari guru, bisa dari siswa, tapi terkait dengan capaian atau ketercapaian dari necessities. Kemudian kalau
needs itu adalah ke something like something that is needed to support the achievement of the objective needs. Ya, misalnya tentang attitude-nya. Idealnya itu attitude students terhadap objective needs itu adalah positif. Gitu ya. Tapi bisa jadi setelah Anda interview atau dengan questionnaires ternyata attitude-nya siswa itu tidak seperti yang diharapkan agar objective needs tercapai dengan maksimal. Okay, so the needs certain levels of attitude that is believed to be able to support the achievement of the objective needs itu adalah salah satu contoh dari subjective needs. And student expectation, and then the perceived purpose, learners' perceived purpose of learning the subject itu juga termasuk objective needs. Preference, subjective needs, preference, specific language skill that student wish to focus. Jadi itu yang subjective needs itu adalah yang could vary from students to students. Oke, dan itu default ya. Kalau objective needs, maka harapannya tidak varying, tidak bervariasi karena needs-nya sudah ditentukan. Jadi misalnya penguasaan siswa itu harus seperti ini. Nah, kalau misalnya ada varieties, the levels of the achievement of objective needs, itu adalah yang termasuk yang dimaksud dengan lags. Oke. And then bagaimana Anda problematizing the results of your need analysis? Bagaimana Anda bisa memformulasikan hasil need analysis Anda sebagai problems? Misalnya, number of immediate problems came up when you finish your observation. Yang pertama adalah misalnya, did the learners perceive their own need to learn certain skills in English? Atau were managers supportive of the efforts? And would workers receive paid? This one is a little bit more general. Tapi kalau misalnya di kelas, itu misalnya yang pertama, did the learners perceive their own need to learn certain skills in English? Apakah mereka juga perceiving their needs? Apakah mereka juga merasa bahwa mereka punya kebutuhan untuk mempelajari bahasa Inggris? Nah, ini terkait dengan kalau Anda mengajar di pembukaan pada saat opening teaching, itu ada yang disebut dengan contextualizing teaching. Contextualizing teaching itu adalah upaya guru agar siswa perceiving their own needs in learning a particular skills in English. Maka Anda besok pada saat misalnya mengajari kelas, jangan lupakan itu, bahwa Anda harus membangun students' perceptions about their own need to learn certain skills, yaitu dengan menunjukkan the benefits that they will get from learning the skills that are taught in the classroom. Kemudian yang lebih cocok di sini misalnya adalah this one is the administrator would there be money to pay? Okay, I think yang ini terlalu umum. Tapi misalnya yang pertama, kemudian misalnya dari sisi teachers. Nah, problematizing result of need analysis. Biasanya kalau kita melihat permasalahan, itu kita bisa kategorikan sumber permasalahan dalam pendidikan itu juga menjadi 3. Yang pertama adalah the potential problems that
appears or that emerge from the input. Kemudian bisa juga apa yang muncul karena proses atau apa yang muncul karena prior output, pencapaian sebelumnya. Nah, input dalam dunia pendidikan itu tidak hanya siswa ya. Yang dimaksud input dalam dunia pendidikan itu adalah yang pertama tentu siswa, kemudian juga guru, kemudian juga kurikulum dan materialsnya. Itu adalah input dalam dunia pendidikan. Jadi kalau misalnya, terutama kalau perguruan tinggi ya, pemeringkatan perguruan tinggi sebelum liga, kalau tahun ini dan tahun yang lalu, pemeringkatan perguruan tinggi itu kan berdasarkan Liga IKU ya namanya. Liga Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi. UNY tahun lalu nomor 2 untuk Liga BLU, untuk Universitas non PTNBH dan juga non Satker ya, karena UNY masih sebagai perguruan tinggi Badan Layanan Umum. Jadi BLU UNY kemarin hanya kalah dengan UNS. Dan kalahnya UNY itu hanya kalah di percepatannya. Kalau capaiannya sama, karena sama-sama 80. Tapi gainnya ya, percepatannya yang berbeda, yang UNY agak tertinggal dengan UNS dan UNS. Tapi sebenarnya UNY bisa dikatakan nomor 1 yang tahun lalu, karena UNS itu sebenarnya sudah PTNBH. UNS itu sebenarnya PTNBH. Jadi UNS itu PTNBH bersamaan dengan Universitas Malang, Universitas Negeri Malang dan Universitas Negeri Padang. UNY akan segera menyusul. Jadi nomornya UNY sudah dapat. Jadi UNY akan menjadi perguruan tinggi PTNBH nomor 17. Jadi sekarang sudah ada 16. UNY akan nomor 17, kemudian UNES akan nomor 18. Kemudian kayaknya 19-nya lah UNESA, kemudian UT dan Sakwala, Unisuka. Oke, Unsiska atau Unisuka atau Sakwala. Oke, nah jadi nanti problematizing Anda agak bergerak lebih dari sini ya. Ini adalah materi yang kesepakatan. Tapi kalau saya akan membawa Anda problematizing-nya itu ada di tiga aspek, yaitu input, artinya apakah permasalahannya itu ada di input. Input itu meliputi input pendidikan ya, meliputi siswa, kemudian guru, kemudian kurikulum, kemudian materialsnya. Contoh misalnya, contoh yang siswa itu misalnya adalah terkait dengan misalnya prior knowledge-nya. Jadi kalau Anda meneliti akan need assessment kelas 8, maka Anda harus melihat juga kemampuan mereka pada saat kelas 7. Kalau kelas 7 mungkin tidak bisa Anda melihat itu karena bahasa Inggris secara formal baru dimulai kelas 7. Karena kalau yang di SD itu kan muatan lokal, jadi Anda mungkin tidak harus melihat itu. Kemudian yang lebih yang lebih penting mungkin adalah terkait tadi yang kita bicarakan sebagai students motivation in learning English. Kemudian bisa juga students attitudes. Nah kalau misalnya setelah Anda pengamatan itu, misalnya motivasi siswa ya, motivasinya rendah, maka Anda nanti akan mengembangkan materi yang bisa meningkatkan motivasi siswa. Misalnya. Gimana caranya aspek apa yang harus Anda tekankan kalau Anda akan mengembangkan materi yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa misalnya. Siswa itu akan termotivasi jika bagaimana? Apa yang Anda akan tekankan di materi Anda? Anda harus hati-hati juga antara
Students motivation and interest. Kalau interest itu mungkin yang kalau misalnya itu materinya itu adalah written mungkin adalah dengan mengintegrasikan color misalnya, warnanya menarik. Atau kalau misalnya itu audio yang mungkin kemasannya suaranya menarik. Itu mungkin interest. Tapi kalau motivation ya, motivation itu adalah yang motivation. Ini sekarang yang di Indonesia itu nampaknya Indonesia itu akan lebih banyak mengadopsi teori motivasi yang kebetulan saya pelajari, yaitu self-determination theory of motivation. Karena sekarang di Indonesia sudah digembor-gemborkan terkait dengan autonomous learners, self-regulated learners. Maka yang paling memungkinkan adalah terkait motivasi yang membahas tentang regulatory processes. Dan teori motivasi yang dekat dengan regulatory processes itu adalah self-determination theory of motivation. Tokohnya lah D.C. and Ryan. Maka kita juga sekarang sering dikatakan bagaimana kita membangun autonomous learners. Pembelajar yang otonomi, pembelajar yang mempunyai kemampuan self-regulated learning, dan itu dekat dengan motivasi. Nah, kalau Anda misalnya dengan motivasi, Anda misalnya menentukan, anak-anak ini kurang motivasi belajar bahasa Inggris, maka Anda harus cari teorinya, kemudian katakanlah Anda menemukan salah satu, kalau self-determination theory of motivation itu tidak membedakan antara, tidak terlalu penting ya, mereka ada menyebut extrinsic and intrinsic motivation. Tapi mereka lebih dikenal dengan mempromosikan istilah yang namanya autonomous and controlled motivation. Autonomous and controlled motivation. Semakin regulatory prosesnya itu positif, itu semakin autonomous. Maka hasilnya kalau motivasi self-regulatory processes yang terjadi di siswa itu maksimal, maka yang dihasilkanlah autonomous learning atau autonomous learners. Nah, autonomous learners itu bagaimana peran guru, bagaimana peran materi, maka materi dan guru dan juga desain pembelajaran itu harus yang mampu menyediakan yang namanya autonomy support. Autonomy support itu sebenarnya adalah pemenuhan ketiga kebutuhan individual psychological needs. Saya sudah sering berkata bahwa berdasarkan teori self-determination theory of motivation, setiap individu itu mempunyai 3 kebutuhan psikologis. Yang pertama adalah needs for competence, kebutuhan merasa bisa. Oke. Bagaimana caranya mengembangkan materi yang memenuhi kebutuhan rasa bisa? Maka harus bergradasi dari sisi kesulitan. Itu yang pertama ya, supaya siswa merasakan pengalaman bisa. Jadi supaya siswa pernah merasa bisa. Kemudian harus ada scaffold tertentu, ada scaffolding. Jadi ada bantuan-bantuan. Jadi jangan kemudian exercise itu tanpa bantuan. Bantuan itu bisa instructions, bisa desain untuk bekerja kelompok, bisa juga ada clues di situ. Nah, itu Anda harus pikirkan bagaimana supaya material Anda itu ada fungsi scaffolding, kemudian ada clues-nya, tapi juga nanti ada rewards-nya. Karena yang terpenting adalah siswa merasa bisa. Kan tadi needs for competence, kebutuhan bahwa siswa butuh untuk merasa bisa. Kemudian needs yang kedua adalah needs for autonomy. Dan kalau dalam dalam desain kegiatan kelas, biasanya kebutuhan kedua dan ketiga itu digabung. Karena kebutuhan kedua adalah needs for autonomy, but at the same time students also needs for
relatedness. They need to feel that they are part of a certain group. Maka nanti pada saat Anda mengembangkan materi, jangan semuanya itu misalnya adalah individual works atau hanya peer works. Tapi mungkin Anda harus mendorong group works ya. Nah, tapi hati-hati, group works itu sebenarnya itu adalah janji dari seorang guru untuk memenuhi kebutuhan otonomi dan relatedness. Jadi kalau Anda sebagai guru misalnya sedang memberikan tugas kelompok, ya jangan terlalu banyak ngerecoki siswa. Jadi kalau Anda sudah komitmen misalnya kepada siswa, oke, in the next 10 minutes, you are going to work with your peers, you are going to work with your friends, and do exercise 5 misalnya. Itulah komitmen dalam 10 menit misalnya 10 menit pertama. Maka jangan sebagai guru Anda sebentar-bentar muter. Nah, muter itu mungkin Anda bagus ya misalnya untuk merasa mengontrol ya. Tapi itu tidak bagus bagi kemerdekaan siswa. Kalau Anda 10 menit, ya kalau Anda misalnya akan muter, ya mulailah muter misalnya menit ke-8. Tapi kalau saya menyarankan ke Anda jadi guru, kalau Anda menjanjikan siswa akan bekerja kelompok 10 menit, ya sudah 10 menit itu adalah guru bisa me time, bisa santai, bisa kegiatan apa, tapi jangan merecoki siswa. Karena siswa itu happy kalau sedang kelompok. But this one, kelompok tadi adalah untuk sarana untuk memenuhi dua kebutuhan tadi, ya, kebutuhan needs for autonomy dan needs for relatedness. Inti dari otonomi itu adalah freedom and trust. Ya, freedom and trust. Artinya pada saat mereka bekerja kelompok, berikan mereka freedom. Berikan mereka untuk berbicara, berikan berpendapat, dan percayai mereka. Trust them. Kalau Anda memberikan kebebasan tapi tidak trust them, maka itu bukan freedom. Kemudian kelompok itu adalah juga untuk pemenuhan kebutuhan need for relatedness. Jadi itu contoh ya. Jadi kalau misalnya setelah Anda wawancarai guru misalnya, oh anak-anak itu motivasinya rendah dalam belajar bahasa Inggris. Motivasinya rendah. Nah, kalau Anda bisa saja sih merujuk teori yang lain. Tapi kalau teori yang tadi self-determination theory of motivation, maka kalau Anda bilang motivasi, maka Anda bicara tentang fungsi guru, fungsi materi, fungsi kegiatan to support the satisfaction of the three needs. Ya. Nah, kalau misalnya Anda mengacu pada teori lain, misalnya expectancy values theory of motivation, maka kalau Anda permasalahan di motivasi, maka Anda harus gali ekspektasi siswa itu sebenarnya untuk belajar bahasa Inggris itu apa. Nah, materi itu juga harus disesuaikan dengan ekspektasi siswa. Ya. Kalau ekspektasi siswa, misalnya saya belajar bahasa Inggris, pengennya sih berbicara, maka Anda harus mengakomodir itu. Kemudian values, how your student values English. Bagaimana kalau untuk ekspektasi value ya, bagaimana siswa Anda valuing English. Dan valuing tentu saja adalah Anda akan bisa meningkatkan how your students value English dengan menunjukkan the benefits that they will get by studying English. Kemudian yang berikutnya lah misalnya Anda pakai teori-teori apa saja, misalnya attribute, goal achievement theory of motivation misalnya. Jadi macam-macam. Jadi Anda harus mendekatinya dengan teori ya. Anda mengembangkan materi tidak hanya berdasarkan data empiris atau data dari wawancara dan seterusnya, tapi Anda juga harus punya framework teori untuk mendekatinya. Oke, itu misalnya contoh permasalahan yang mungkin muncul di siswa. Jadi yang tadi, misalnya yang pertama tadi motivation. Yang kedua lah tadi interest. Kalau itu interest, maka bagaimana meningkatkan interest. Bagaimana materi Anda kembangkan, itu bisa meningkatkan interest siswa. Kalau masalahnya misalnya participation, bagaimana materi Anda bisa meningkatkan partisipasi siswa.
Contohnya misal ini, kelas 7 misalnya, mengatakan oh, masalahnya partisipasinya rendah Pak, jadi guru jadi dominan. Itu wawancara guru ya. Misal untuk mengajar misalnya times, waktu ya, times. Kalau sementara ini misalnya guru itu biasanya menerangkan waktu itu adalah dengan jam ya, jam besar kemudian bisa diputar-putar, kemudian juga gambar-gambar yang indicating times, misalnya ada gambar yang ada di jendelanya, ada gambar anak sedang di kamar tiduran, kemudian ada gambar matahari, itu berarti pagi. Misalnya jamnya menunjukkan jam 9, itu berarti jam 9 pagi. Tapi kalau misalnya 9, tapi misalnya di jendela itu agak gelap, yang ada bulan, itu berarti jam 9 malam. Nah, kalau seperti itu, guru masih akan dominan. Teachers will be dominating the class. Nah, maka bagaimana upaya Anda dengan mengembangkan materi supaya partisipasi siswa itu lebih besar? Ada interaksi antar siswa, misalnya dengan survei games misalnya. Survei games ya. Survei games itu misalnya seperti ini. Jadi, Anda pada saat mengajar kelas 7, mengajar times, maka misalnya di pertemuan keduanya misalnya. Dalam pertemuan pertama mungkin masih di reading ya, reading tentang time, saya belum speaking. Maka pertemuan keduanya adalah Anda menggunakan metode survei games. Jadi Anda berikan tabel ke siswa, tabel misalnya kegiatan seharian misalnya. Anda mulai dengan getting up. Anda jelaskan karena itu kegiatan maka pakai verb ing. Getting up, kemudian having breakfast, taking a bath, going to school, going back from school, dan seterusnya. Watching TV, taking nap, dan seterusnya. Nah, kemudian siswa diminta untuk mengisi kegiatan mereka sehari-hari berdasarkan tabel tadi. Tabelnya Anda isi aja, misalnya sehari, tapi misalnya 7 sampai 10 kegiatan. Kan kalau 7 sampai 10 kegiatan kan bisa misalnya pagi adalah getting up, and then taking a bath, atau bisa disisipkan misalnya subuh, praying subuh, kemudian taking a bath, having breakfast, going to school, sudah 5. Dan going back from school, having lunch, kemudian taking nap, watching TV, kemudian taking a bath in the afternoon, kemudian studying in the evening, dan going to bed. Ada 12, misalnya gitu. Kemudian siswa diminta ngisi kebiasaan-kebiasaan mereka, misalnya biasanya bangun jam berapa, dan seterusnya. Kemudian besoknya pertemuan kedua, itu PR ya. Kemudian pertemuan kedua Anda akan pakai survei games. Misalnya perintahnya adalah now interview your friends and find 5 friends who have similar or who does similar 3 things at the same time as yours. Jadi mereka diminta untuk menginterview teman-temannya dan mencari 5 orang yang punya kebiasaan sama terkait dengan waktunya, 3 kegiatan yang sama. Misalnya mandinya pada jam yang sama. 3 itu ya. Maka mereka akan lebih aktif karena mereka akan mewawancarai minimal 5 orang. Kalau sangat beruntung, begitu wawancara 5 orang menemukan yang 3 aktivitasnya sama. Tapi mungkin ada siswa yang mewawancari 10 orang nggak ketemu. Ya. Nah, wawancara itu katakanlah berlangsung selama 10 menit. Itu artinya 10 menit itu mereka masing-masing berbicara. Itu adalah meningkatkan partisipasi. Jadi itu ya, jadi itu permasalahan yang ada di siswa misalnya. Jadi motivasinya kurang, interestnya kurang, partisipasinya kurang, kemudian tadi prior knowledge-nya kurang, dan seterusnya. Kemudian yang ada di guru misalnya, guru juga mempunyai masalah psikologi seperti itu. Jadi misalnya teachers efficacy,
teachers efficacy beliefs, kemudian juga teacher motivation juga, motivasi siswa guru mengajar dan seterusnya. Kemudian tapi ada juga yang terkait dengan kompetensi, kompetensi gurunya. Misalnya kompetensi membuka pelajarannya, permasalahannya kelasnya jadi macet karena misalnya membuka pelajarannya itu nggak tuntas, nggak functioning, nggak berfungsi. Jadi membuka pelajaran itu ya hanya misalnya berdoa, taking attendance, kemudian sudah mulai ke main activities. Tidak ada misalnya leading in, tidak ada perception, tidak ada previewing dan seterusnya. Itulah kompetensi. Jadi kompetensi mengajarnya, kompetensi merencanakan pembelajarannya. Ternyata membuat lesson plan-nya, guru lesson plan-nya ternyata kacau misalnya. Indikator dengan tujuan tidak nyambung, itu juga kompetensi. Jadi itu adalah input yang terkait dengan guru. Bisa juga kebiasaan guru, misalnya guru itu kalau ngomongnya pelan banget misalnya. Tapi biasanya kalau ngomongnya pelan banget tidak terkait dengan materinya bagaimana, tapi itu lebih ke peningkatan proses nanti. Itu ya, jadi nanti silakan Anda cari dalam kelompok examples of need analysis. Need analysis questionnaire. Kemudian saya berharap sih Anda sudah mulai merencanakan kelas berapa, kemudian kapan membuat timeline-nya, kemudian setelah itu Anda mulai menganalisis datanya. Oke, kemudian juga yang terkait dengan materials misalnya. Materialsnya itu nggak cocok dengan karakteristik pembelajar saat ini misalnya. Misalnya Anda mengamati SMA, begitu guru ngajar kok materinya kok masih tentang Malin Kundang misalnya, atau terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, itu nggak sesuai dengan anak-anak SMA milenial. Mereka nggak bakalan percaya misalnya kalau Tangkuban Perahu misalnya perahu kok ditendang jadi gunung. Itu logika mereka nggak bisa menerima. Karena gitu kan Tangkuban Perahu kan dari perahu yang ditendang jadi gunung itu kan. Kemudian Malin Kundang, anak dikutuk sama orang tuanya jadi batu. Itu juga mungkin mereka nggak akan percaya. Tapi kalau Anda sebagai guru misalnya mengembangkan materinya adalah sudah sampai pada deconstruction. Jadi Anda mendekonstruk cerita-cerita nasional nggak masalah. Jadi akhirnya itu katakanlah tidak dikutuk ya, tapi kemudian misalnya ketemu melihat pengalaman misalnya anak lain memperlakukan ibunya kayak gitu, kemudian dia kayak bercermin. Jadi ceritanya awalnya kayak Malin Kundang tapi tidak jadi dikutuk. Tapi misalnya dia berubah menjadi baik ke orang tuanya. Itulah deconstructing. Dan deconstructing itu ya sebisa mungkin misalnya akhir ceritanya jangan mudah ditebak. Jadi itu akan menarik. Itu ya. Jadi itu adalah dari sisi materi. Misalnya prosesnya misalnya. Prosesnya misalnya Anda mengamati kelasnya guru misalnya, prosesnya kok kegiatannya nggak variatif. Kegiatan satu pembelajaran, dua pembelajaran, Anda mengobservasi dua kelas misalnya, kok ceramah terus gurunya. Itu juga tidak variatif. Maka Anda mengembangkan materinya yang mengurangi dominasi guru misalnya. Oke itu ya. Jadi itu fungsinya besok bagaimana problematizing. Nah itu tadi adalah contoh-contoh masalah yang dari input dan juga proses. Kalau output mungkin agak susah. Kalau output untuk di problematizing, mungkin itu hanya untuk misalnya Anda mengamati ini siswa guru ngajar, tapi ternyata sudah ngajar selesai, tapi kompetensi berbicaranya itu masih kurang. Misalnya Anda merancang materi yang mendukung peningkatan kemampuan siswa dalam berbicara. Tapi masalahnya lah di outputnya. Itu ya, besok silakan Anda mulai, kalau bisa jangan hanya
wawancara guru sekali, tapi kalau bisa 2 kali, kemudian Anda juga bisa mewawancarai siswanya, kalau perlu bisa melihat kelasnya. Semoga minggu depan setelah PTS sudah cukup banyak sekolah-sekolah yang luring. Terutama kalau di luar Jawa kayaknya kebanyakan luring ya. Iya, Pak. Oke, ya kebanyakan luring kalau di luar Jawa. Kalau di Jogja, anak saya kemarin suruh luring aja saya nggak setuju. Jadi ya, saya terima nulis surat ke kepala sekolahnya mengatakan saya tidak mengizinkan anak saya untuk ikut luring. Jadi anak saya tidak boleh luring karena anak saya itu masih kecil kan, walaupun SMP tapi kecil kan, dan masih masih suka megang-megang wajah, megang-megang hidung dan seterusnya. Jadi saya mending nggak usah aja kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nggak asik kalau ngomong ceramah terus begini. Saya capek, Anda juga ngantuk. Nggak enak, Anda harus terjun, kemudian ada permasalahan, Anda tanya. Jadi minggu ini Anda mulai, yang pertama ya, Anda cari kuesioner untuk need analysis yang cocok, yang bisa Anda bawa ke sekolah. Dan itu banyak di perpustakaan yang UNJ. Kalau Anda punya library di Master of English Language Education di websitenya, itu banyak contoh-contoh itu. Kalau Anda terpaksa nggak dapat, besok saya berikan. Oke, kemudian Anda sudah membuat timeline, Anda akan ke sekolah, akan observasi kapan, komunikasi dengan guru kapan, siswa kapan. Kemudian setelah itu Anda mulai collecting the data. Semoga minggu depan Anda sudah belajar bagaimana menganalisis datanya. Ini udah 2017, tapi saya udah ngantuk nih. Nggak asik ngomong kok dari tadi. Anda ditanya nggak berani jawab. Pak, saya mau nanya. Ya, oke. Jadi yang ditunggu-tunggu ini, Pak. Agus Setiawan ditunggu-tunggu oleh Ratih. Ada 2 Ratih ya di kelas ini? Mbak Dimiar tuh nyuruh saya nanya. Apa? Mbak Dimiar tuh nyuruh saya nanya. Oke, ya oke. Pak. Dimiar itu kayak adiknya Dewi ya? Dewi Ratih ya? Ya, Dewi Ratih. Iya, sama Pak. Kelakuannya juga sama Pak. Iya, betul. Ketawanya sama, kemudian kayak preman Pak. Iya, preman. Makanya kamu dekat-dekat si Dimiar, akhirnya Dimiar yang melindungi dirimu. Iya, salah satu kelompok sama Mbak Dimiar, Pak. Kamu kalau sore-sore namanya juga jadi Agustiawati ya? Iya dong Pak, pasti. Udah malam soalnya. Kemudian Dimiar, ngantuk saya Pak. Dimiar Ariseno. Nggak benar Pak. Ya benar sekali. Ini saya amati kok si Dimiar kok kayak Dewi Ratih ya? Iya Pak. Bulat-bulatnya sama mukanya Pak ya. Kekarnya sama. Pak. Ya silakan. Tadi kan kita ada mengembangkan materi Pak ya. Nah kemampuan bahasa Inggris. Tujuan mata kuliah inilah mengembangkan materi. Iya. Nah, setelah kita mendapatkan data, misal Pak ya kemampuan students ability itu nggak sesuai. Misal Pak, saya ngajar di perbatasan SMA kelas 10, tapi kemampuan bahasa Inggris anak itu mirip anak kelas 2 SD. Nah, gimana saya mengembangkan materinya Pak? Jadi saya ngasih materi tentang naratif teks, misalnya tentang cerita daerah tersebut dalam bahasa Inggris. Anak nggak paham. Contoh saya tanya, misalnya kelas 10 introduction misal. Saya minta anak-anak mengenalkan diri. Anak-anak kemampuannya tidak bisa Pak. Jangankan untuk mengenalkan diri, alfabet aja Pak, spelling mereka nggak bisa. Jadi kadang-kadang saya bingung Pak, mau ngajarkan apa. Kadang they masih pakai is, I masih pakai R gitu. Padahal saya bilang anak-anak I itu spesial, nggak boleh selingkuh. I itu sama M, you itu sama R gitu, they sama R. Jadi bingung Pak. Jadi kalau kita mengembangkan kamu salah sih ngajarinya. Itu gimana Pak? Kok nggak bisa subjek predikat kok malah nggak boleh selingkuh, itu apa hubungannya itu? Yang nyangkut di siswamu itu adalah jangan selingkuhnya. Nah karena kamu larang-larang malah selingkuh itu.
Enggak, Pak. Dia kan A itu spesial. A itu sama M nggak boleh. Saya bilang dia harus setia, nggak boleh poligami. Kecuali I sama R, I sama A. Jadi itu bingung, Pak. Materinya bagaimana? Apakah kita mengembangkan materi sesuai dengan kemampuan anak atau kita mengembangkan materi sesuai dengan grade mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kerja kelompok. Tadi kan kerja kelompok, kita kan memberikan freedom kepada siswa, Pak. Ya, as a teacher, we have to give the freedom to the student. Nah, jadi Pak, kadang-kadang Pak, siswa di Jawa sama Kalimantan tuh beda, Pak. Kalau di Jawa disuruh kerja kelompok, anak-anak diskus. Tapi kalau di pelosok, Pak, anak-anak disuruh kerja kelompok, mereka ngegibah, Pak. Nah, ngomongkan cowok lah, ngomongkan pekerjaan, ngomongkan ini. Jadi, how to solve that problem, sir, as a teacher? Nah, saya juga bingung, Pak. Gimana kadang saya keliling-keliling, ngecek anak, kemampuan. Is there any problem? Gitu. Jadi, saya tanya anak, is there any problem? No, sir. Padahal pas kita cek, wow, banyak sekali problem-problemnya. And we don't know how to solve the problem. Yang ketiga, Pak, ini terakhir, biar nggak ngantuk. Yang ketiga, Pak, kemarin kan kami bilang kelompok kami tuh mau penelitian dia sama 10. Nah, kan saya guru bahasa Inggris, Pak, ya, guru SMA. Kebetulan kelompok saya dapat SMA. Boleh nggak, Pak, kalau misalnya penelitian di sekolah sendiri gitu, Pak? Jadi nggak ke sekolah orang lain. Karena kan kita udah paham nih di sekolah saya mengajar gitu, Pak. Dan kita udah tahu problemnya apa gitu. Boleh nggak, Pak? Oke, I think that's all, Pak. Thank you. Oke, jawabannya dari yang ketiga ya, Bu. Ya, boleh-boleh saja. Itu kan memudahkan akses yang ketiga ya. Kemudian yang pertama. Nah, yang pertama tadi adalah mengajarkan apakah sesuai dengan kemampuan siswa, apakah sesuai dengan yang ada di kurikulum ya, capaian kurikulum ya, yang seharusnya. Nah, this one. Kalau Anda menemukan gaps antara kemampuan siswa dengan kemampuan yang seharusnya mereka punyai di kurikulum, itu yang namanya necessities ya. Itu yang necessities tadi. Gap dengan antara yang dimiliki siswa dengan yang harusnya mereka miliki yang di kurikulum. Nah, kalau itu ada gap, ada perbedaan, itu artinya ya Anda tetap harusnya fokusnya itu adalah mengarahnya ke yang ada di kurikulum. Jangan ngajari bisanya siswa. Nah, sekarang permasalahannya kayak gini, jangan salahkan siswanya. Saya pernah melakukan penelitian di Kalimantan. Masalahnya bukan siswanya yang datang terlambat, gurunya juga datangnya terlambat. Saya dulu pernah penelitian di Nunukan, Kalimantan Timur dulu ya, sekarang Kalimantan Utara. Itu guru datang ya, memang jam 7, atau sebagian guru datang jam 7, tapi mereka tidak ke kelas. Tapi mereka ke kantin ya. Coba kalau misalnya guru datang jam 7 terus kemudian konsisten tetap di kelas. Lama-lama siswa ya akan datang ke kelas. Karena mereka juga punya perasaan dan seterusnya. Jadi sebenarnya adalah kenapa di luar Jawa itu jadi tertinggal itu adalah pembiasaan seperti itu. Ya, kemudian ini sebenarnya anak-anak sekarang di Kalimantan punya gadget toh? Punya, Pak, tapi tempat saya ngajar nggak ada sinyal. Ada gadget tapi nggak ada sinyal. Ya udah, jangan pakai online, pakai offline. Jadi Anda cari materi, kemudian misalnya di save di gadget mereka. Jadi tidak perlu butuh network. Tapi mereka sudah punya di gadget mereka, jadi mereka bisa nonton secara offline ya. Nah, sekarang adalah belajar bahasa itu yang penting adalah exposure ya. Dan exposure itu sebisa mungkin jangan semuanya tentang dari guru. Tapi justru saya menyarankan exposure itu ya paling nggak 75% dari non guru, yang 25% itu dari guru. Maka carilah materi-materi yang sudah ada, kemudian save di gadget mereka. Jadi mereka bisa menonton secara offline. Ya, tapi exposure ya, exposure itu harus banyak. Dan jangan menyerah kalau misalnya anak-anak siswa saya mosok introducing themselves saya nggak bisa. Saya yakin kalau anak-anak sekarang, zaman sekarang, kalau diberi exposure,
hanya mengenalkan my name is Agustiawan. I like gardening. Lima kalimat ya, misalnya 5 kalimat. 5 kalimat ya. Diberi exposure, kemudian di drill, kemudian disuruh mereka menggunakan dalam secara konteks ya, kontekstual. Jangan mencoba tapi nggak kontekstual. Kalau Anda misalnya mengajarkan mengenalkan diri, kalau Anda pakai nama real, mengenalkan diri pakai nama real ya, itu nggak menarik bagi mereka. Masa temannya udah ngerti kok saya mengenalkan nama saya misalnya. Maka Anda pakai bermain peran. Misalnya memilih misalnya, oke, sekarang kamu pilih tokoh idolamu. Oke, tokoh idolamu. Kamu harus tahu hobinya apa, kemudian apa? Kalau mengenalkan itu namanya siapa, orang tuanya siapa. Oke, kenalkan pakai itu, pakai tokoh idola itu. Maka itu lebih menarik. Dan jangan beritahu temanmu dulu. Misal pakai permainan. Jadi itu banyak hal yang bisa Anda lakukan. Tapi yang penting adalah yang pertama adalah exposure. Kemudian Anda create konteks pembelajaran yang aktivitas pembelajaran yang kontekstual. Kalau itu akan communication, maka Anda harus berpikir tentang communication gaps. Mengenalkan dirinya sendiri, pakai namanya sendiri, itu nggak menarik bagi mereka, karena mereka sudah saling tahu. Tapi kalau misalnya, oke, sekarang Anda pilih satu, misalnya tokoh K-pop yang paling kamu sukai. Jangan sebutkan namanya, tapi misalnya kenalkan dengan hobinya. Kalau misalnya dia main drama ya main di mana. Tapi di drill ya, dilatih. Dan itu berulang-ulang. Jangan kemudian kan kadang-kadang kenapa kita jadi apa ya? Anak saya nggak, itu salah satunya karena underestimate. Gurunya underestimate the students. Tapi kalau misalnya gurunya itu punya apa ya, punya komitmen, siswa nanti akan kayak gini, dan kemudian komitmen itu dijalankan dengan benar, itu insya Allah pelan-pelan anak-anak di luar Jawa itu juga akan segera menyusul anak-anak yang di Jawa. Sebenarnya perbedaan di itu adalah apa ya, kebiasaan-kebiasaan belajarnya saja. Oke itu ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua? Kerja kelompok, Pak. Kan guru memberikan freedom kepada siswa. Jadi Ya. Kadang-kadang beda, Pak. Karena gini, kenapa kerja kelompok nggak berjalan? Karena dua-duanya susah. Materinya susah, bagaimana ngomongnya susah, bagaimana penulisnya susah. Maka Anda kalau mulai adalah yang agak susah salah satu saja. Jadi kalau Anda ingin mendiskusikan, maka materi yang pertama ya, materi yang didiskusikan itulah materi yang siswa familiar. Hanya butuh pemecahan masalah. Jadi misalnya misalnya Anda ngajar di sekolah yang dekat apa ya, dekat pelelangan ikan misalnya. Maka ada masalah di situ. Semua tahu masalahnya adalah bau misalnya, bau ikan. Cara pemecahannya mungkin mereka juga tahu, tapi yang tidak tahu lah bagaimana mengatakan dalam bahasa Inggrisnya. Dan beri alatnya. Jadi walaupun misalnya sepotong-sepotong, misalnya Anda latihkan I think, I guess. Jadi stem untuk berpendapatnya diberikan, dan pastikan mereka bisa. Karena kalau mereka nggak bisa ya gimana mereka akan ngomong. Memastikan mereka bisa gimana? Salah satunya lah dengan drill. Drill itu boleh, tapi bukan ngedrill grammar, tapi ngedrill function. Oke, function jadi yang fungsi. Jadi misalnya kalau kita ingin berfungsi mengajarkan fungsi misalnya mengajukan pendapat, maka expression itu juga harus diajarkan. Misalnya I think, kalau misalkan berpendapat, kalau setuju definitely I agree with you. Oke, I couldn't agree more. Maka pakai itu loh, buku namanya Function in English.
Kalau Anda pakai function in English, Anda tidak nge-drill grammar, tapi Anda meng-drill function. Gitu ya. Oke, saya kira tiga pertanyaan sudah terjawab. Jadi Anda menjawab jangan di level siswa saat ini, tapi komitmennya adalah di level yang seharusnya siswa capai. Mulainya boleh dari level yang sekarang dikuasai oleh siswa. Tapi komitmen pencapaiannya adalah yang ada di kurikulum. Karena itu needs-nya. Kalau nggak tercapai berarti lags, itu ada lags-nya. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana supaya grup berjalan. Jangan dua-duanya susah, jangan bahasanya susah, kontennya susah. Tapi kalau kontennya itu pertama kali misalnya, Anda akan mengajarkan misalnya berpendapat pertama kali, maka kontennya yang mudah, yang mereka tahu, tidak usah mikir. Mereka biar mikir bahasa saja. Tapi kalau Anda sudah membiasakan diskusi, sudah ngajari berkali-kali, I think, I guess, mereka sudah bisa, tingkatkan kesulitan kontennya. Ya. Baik, Pak. Kemudian boleh tidak di sekolah sendiri, ya boleh-boleh saja. Oke. Thank Satu you, pertanyaan sir. lain? Pak, mohon Ya, maaf, silakan. Pak. Ya, bagi sekolah yang mungkin mensyaratkan untuk adanya surat izin itu seperti apa nih, Pak? Ya, saya lupa. Ini ya, untuk saya sudah pernah menunjukkan consent form belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, silakan. Saya tunjukkan ya.